kenapa sistem politik kita diasuh dengan cara yang buruk selama 7 tahun. Kan itu intinya. Outputnya apa? Yang tadi stunting kok masih ada. Berarti presiden gagal menerima, mewujudkan perintah dari konstitusi, yaitu sejahterakan rakyat. Kenapa IQ kita masih 70? Itu artinya presiden gagal memahami bahwa dia diperintahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan dari 2 parameter itu udah impeach mestinya presiden itu. Itu soalnya. Di Eropa kalau Perdana Menteri bilang harga tomat nggak akan naik 1 euro. Begitu harga tomat naik 1 euro, Perdana Menterinya turun jatuh. Dia mengatakan saya gagal untuk menjamin kesehatan rakyat saya. Kan mesti itu. Jadi harusnya Presiden Jokowi bilang saya gagal mempertahankan bahkan tingkat yang pernah dibikin oleh SBY. Maka saya mesti mundur. Loh, IQ 70 itu kan olo-olo dunia. Stunting 24% itu adalah olo-olo dunia. Kan mesti menyerah aja kan. Masuk ke keynote speech kita. Ya, Bapak Rocky Gerung nih. Aset bangsa ya, aset bangsa, filsuf dan dosen. Nah, kita mau tanya tentang Bapak Rocky Gerung tentang Pancasila Beyond Jargon itu sendiri menggabungkan antara pemuda dan masalah kesehatan dan kepancasilaan. Silakan Pak, waktu dan tempatnya. Oke, ini pekerjaan paling ajaib itu. Karena saya mau menggabungkan sesuatu yang sudah melekat itu kan. Buat apa itu kayak? Oke ya, saya pelan-pelan ya. Saya belajar di Universitas Elektro. Dan dari situ kita bisa mulai untuk memperlihatkan bahwa apapun latar kita tidak membatalkan hak kita untuk memberi kritik pada kebijakan negara itu. Saya belajar fakultas teknik, saya suka matematik, saya terus masih baca tentang perkembangan teori fisika, saya belajar filosofi, saya belajar ekonomi, hukum, segala macam lah itu. Tetapi intinya adalah saya warga negara itu. Dan hak setiap warga negara setara di depan negara. Termasuk kepala negara. Kepala negara tidak boleh lebih tinggi dari warga negara. Dan itu yang sering saya pertaruhkan untuk dijadikan sebagai bahan kritik. Apa hubungannya antara kesehatan dan Pancasila? Seluruh sila Pancasila itu bisa saya rumuskan sebagai sila tentang kesehatan. Kesehatan yang Maha Esa, sila pertama. Kesehatan yang adil dan beradab, sila kedua. Kita mau tuntut itu. Sila ketiga, kesehatan Indonesia. Sila keempat, kesehatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perbuatan. Sila kelima, kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang hanya di dalam definisi kesehatan, kita bisa mengaktifkan hak warga negara. Anda bisa dapat hak macam-macam. Kalau Anda sakit itu artinya Anda lumpuh untuk mengaktifkan hak warga negara. Di dalam keadaan lumpuh itu, negara harus turun tangan. Itu etikanya begitu. Tetapi kalau kita lihat dari sekarang, tenaga kesehatan itu mau dijadikan sebagai sapi perahan. Dia dijadikan sebagai petugas oleh negara yang punya kepentingan memamerkan hasil akhirnya tuh. Jadi kalau kita bilang, ya Indonesia sehat, adil dan makmur, oh iya itu hasil eksploitasi dari sekelompok warga negara yang dianggap sekedar sebagai skrup untuk mengeratkan panggul yang retak, untuk menambal jantung yang bolong, yang segala macam otak yang tidak sehat. Tapi kita mau bertanya, apa penyebabnya ketidaksehatan itu? Kenapa nakesnya yang harus bertugas mati-matian itu? Padahal ketidaksehatan masyarakat itu adalah akibat dari kebijakan politik negara, bukan akibat dari virus, bukan akibat dari bakteri. Itu mesti kita perhatikan. Kebijakan yang salah, gangguan terhadap ekologi, itu menghasilkan penyakit. Jadi jangan bebankan kebijakan negara yang menghasilkan penyakit yang patologis. Jadi kebijakan yang patologis itu menjadi beban tenaga kesehatan. Nggak fair itu. Negara mesti mempersiapkan masyarakat supaya paham tentang environmental ethics. Negara harus mempersiapkan kurikulum agar supaya semua orang mampu mengobati dirinya sendiri dulu. Itu pelajaran dasar kan. Nah sekarang kita disuruh cuci tangan hanya selama COVID. Sementara tangan-tangan kekuasaan itu mencuri hak kita melalui korupsi anggaran. COVID itu lebih banyak membuat orang kaya daripada orang sehat. Karena mereka mau monopoli vaksin. Sistem distribusi alat-alat kesehatan itu saya tahu itu buyback-nya itu macam-macam tuh. Ada yang disponsori negara untuk merampok hak rakyat. Jadi saya mau terangkan itu bahwa kalau kita perluas wilayah pemikiran kita, penyebab penyakit itu adalah
kebijakan publik yang tidak peka terhadap hak rakyat. Kalau ada seorang pencari nafkah, entah dia laki atau perempuan, masuk rumah sakit, nanti negara akan bilang, kami jaminkan bahwa dia akan sehat melalui BPJS. Oke. Si pencari nafkah keluar dari rumah sakit, istrinya di rumah tunggu dengan setumpuk surat utang. Karena dia berutang pada tetangganya, berutang di warungnya, berutang di Alfamart yang dijaga oleh dia menunggu di rumah, negara hanya membiayai suaminya di rumah sakit. Sementara kebutuhan keluarga itu tidak dipedulikan negara. Jadi Anda lihat bahwa public policy tidak didasarkan pada social policy itu. Kebijakan publik itu transaksi politik. BPJS itu transaksi politik. Harusnya transaksi itu basisnya adalah social policy. Itu bedanya antara public policy dan social policy itu. Jadi kalau bilang kita meniru sistem asuransi barat, iya yang kita tiru public policy-nya doang, bukan social policy-nya. Itu poin pertama. Jadi kalau kita mau lihat apa impact dari kebijakan politik, kebijakan kesehatan yang koruptif hari-hari ini, yang bahkan diselundupkan lewat omnibus law untuk mengadu antara kecerdasan tenaga kesehatan lokal dan tenaga kesehatan impor. Kan itu semua yang bisa kita perhatikan. Di balik itu ada sistem akumulasi kesehatan oleh oligarki. Yang sekedar menganggap bahwa ya kesehatan itu adalah asuransi, udah selesai. Siapa yang punya asuransi besar, ya udah dia mau sehat tuh. Sementara distribusi kesetaraan manusia untuk diteliti kesehatannya, itu stetoskopnya aja beda-beda tuh. Jadi sekali lagi saya mau kasih kritik itu. Dan ini berbahaya kalau kita bandingkan bahwa Pak Jokowi menginginkan ada yang disebut bonus demografi ke depan itu. Sekarang kita tunjukkan di mana ada potensi bonus demografi. Sebetulnya itu istilah yang keliru. Tidak ada istilah bonus demografi dalam ilmu ekonomi. Yang ada demographic dividend. Dividen demografik karena kita investasi di bidang kesehatan. Kalau bonus itu artinya diberikan cuma-cuma. Ini dividen. Jadi dari awal mesti direkayasa supaya dividen itu, investasi itu menghasilkan dividen. Kan itu secara keterangan juga udah kacau. Coba kita lihat impact dari teori bonus demografi. Per hari ini, prevalensi stunting di Indonesia itu mungkin 24-25%. Artinya 1 dari 4 anak yang lahir pasti kekurangan gizi itu. Kita tahu ilmu kesehatan mengajarkan anak dalam formative years-nya, kekurangan gizi, nutrisi, otak terutama, dia akan kekurangan 25% dari IQ-nya. Bagaimana IQ yang dangkal itu mau berkompetisi dengan IQ Filipina, IQ Vietnam, IQ Singapura? Statistik menunjukkan bahwa IQ kita, orang Indonesia itu 70 cuma per hari ini. Dekat-dekat simpanse itu. Singapura berapa? 115. Vietnam 100. Jadi kita mesti cari tahu kenapa IQ nasional kita turun. Itu artinya ada rahim ibu-ibu, ada rahim perempuan yang tidak diasupi oleh nutrisi itu. Dasarnya itu. Hak perempuan untuk memperoleh rahim yang bagus supaya dia bisa melahirkan generasi baru. Hak perempuan untuk minum susu, dapat telur, segala macam protein itu. Hak itu tidak dia peroleh. Karena jumlah uang untuk membeli aspal jalan tol lebih banyak daripada membeli nutrisi buat rahim perempuan. Kan itu. Yes. Jadi trade off-nya jelas terlihat situ kan. Negara terus memperpanjang jalan tol, sementara jalan pikiran dibikin makin pendek. Itu dasarnya. Jadi saya mau tentang itu sebetulnya. Kalau bilang bonus demografi nggak ada. Jadi perencanaan kesehatan, perencanaan dasar itu harus betul semua variabel ditaruh di situ. Kajian ekologis. Berapa banyak orang yang akan kekurangan oksigen di ibu kota negara baru kalau deforestasi itu berlangsung terus tanpa ada AMDAL? Berapa banyak orang yang akan keracunan kalau sistem hilirisasi nikel itu tidak memperhatikan apa yang terjadi di hulu tuh? Jadi sebetulnya kita cemas dengan keadaan sekarang. Karena itu apa namanya nih, forum Nusantaranis, apa tuh Nusantaranis ya? Oke, bukan nekat untuk segera antar Anis. Lagi logonya di situ. Oke, kita mau pastikan bahwa mau Anies kayak mau Ganjar, mau Prabowo, semua mesti dengar kuliah hari ini. Karena itu menyangkut nasib kita tuh. Jadi pastikan bahwa komunitas semacam ini ada di semua tempat, ada di semua pusat perbincangan. Kita nggak dengar calon-calon presiden itu bicara tentang hal yang mendasar semacam ini. Jadi sekali lagi, coba kita lanjutkan percakapan kita. Kita ingin
ada satu sistem yang memastikan politics of hope, politik harapan, yaitu Indonesia yang sehat. Bukan sekedar secara batinnya, tapi juga secara rohani itu. Jadi ekologi kesehatan itu mencakup seluruh dimensi yang kita sebut sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagian ini berat sekali karena kita mesti hitung bebannya berapa untuk menghasilkan manusia yang adil dan beradab, sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Kan itu definisi PBB. Pemuda itu sekarang diperpanjang usianya sampai berapa? 60 tahun apa? Kan di dalam ukuran PBB kan diubah tuh. Kenapa? Karena ternyata kondisi maksimal dari otak itu tumbuh secara eksponensial ketika manusia mencapai umur 60 tahun. Jadi produktivitas justru muncul di umur 60 tahun. Kalau inputnya bagus, kalau jumlah oksigen yang dimasukkan ke kepala kita tidak diganggu oleh aspal jalan tol, kalau jumlah nutrisi yang dimasukkan ke kita tidak dibatalkan oleh permainan harga beras, harga bawang, bahkan harga kacang hijau tuh. Jadi semua itu prasyaratnya adalah ada kejujuran di dalam pembuatan public policy. Itu yang ada hari-hari ini. Jadi teman-teman semua, saya balik lagi pada keadaan sekarang. Kita galau karena kita nggak tahu kenapa Presiden Jokowi terus-menerus hendak memperpanjang tangan-tangan kekuasaannya itu. Yang sekarang disebut cawe-cawe itu. Karena tidak ada kepastian politik. Padahal kita butuh seorang presiden yang bilang, ikat tangan saya supaya saya tidak campur tangan lagi dalam proyek presiden berikutnya. Jadi kalau dikatakan bahwa presiden akan cawe-cawe demi bangsa, apa intinya tuh? Dia akan main curang artinya tuh. Kan cawe-cawe kan artinya curang. Tapi kita kita kasih semacam benefit of the doubt. Jangan terlalu curiga. Tetapi kita mesti curiga kenapa sistem politik kita diasuh dengan cara yang buruk selama 7 tahun. Kan itu intinya. Outputnya apa? Yang tadi stunting kok masih ada. Berarti presiden gagal menerima, mewujudkan perintah dari konstitusi. Yaitu sejahterakan rakyat. Kenapa IQ kita masih 70? Itu artinya presiden gagal memahami bahwa dia diperintahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan dari 2 parameter itu udah di-impeach mestinya presiden tuh. Itu soalnya tuh. Di Eropa kalau Perdana Menteri bilang harga tomat nggak akan naik 1 euro. Begitu harga tomat naik 1 euro, Perdana Menterinya turun jatuh. Dia mengatakan saya gagal untuk menjamin kesehatan rakyat saya. Kan mesti itu. Jadi harusnya Presiden Jokowi bilang saya gagal mempertahankan bahkan tingkat yang pernah dibikin oleh SBY. Maka saya mesti mundur. Loh IQ 70 itu kan olok-olok dunia. Stunting 24% itu adalah olok-olok dunia tuh. Kan mesti menyerah aja kan. Jadi itu yang saya sebut panggilan etisnya ada tuh. Harusnya beliau sudah anggap oke, saya ada sel yang berbahaya bagi bangsa. Maka saya mesti melakukan apa yang dari ilmu kedokteran disebut apoptosi itu. Kan begitu ilmu kedokteran bilang kan. Kalau selnya berbahaya, merusak, maka sel itu dibekali oleh kemampuan untuk bunuh diri supaya tidak mengganggu sel yang bersih. Nah ini Oke. Iya, saya ngajar beberapa mata kuliah di Fakultas Kedokteran, yaitu medical ethics itu. Kontroversi. Jadi saya membaca juga beberapa jurnal ilmu kedokteran itu. Kan yang kita inginkan jangan sampai sel itu mengganggu sel yang sehat. Maka alam semesta Tuhan memberi semacam mekanisme pada si sel untuk bunuh diri. Demi yang sehat tidak terganggu. Yang terjadi bukan apoptosi, tetapi metastasi. Menyebar kedunguan itu, virus kedunguan menyebar itu. Dan gak ada yang mau menghentikan itu. Nah saya senang bahwa dari Semarang, tempat di mana kita berkumpul hari ini, kita bisa ucapkan, kita mau menghentikan apoptosi politik gitu. Supaya metastasi tidak berlangsung, sehingga kita mampu untuk mengembalikan bangsa ini dirawat dari awal akal pikiran. Sekarang kita nggak ngerti, mengucapkan pikiran aja, itu dianggap sebagai berbahaya. Padahal kita punya pikiran karena kita mau untuk menyehatkan bangsa. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada counter thought, kalau ada kontra pikiran. Ini nggak terjadi. Begitu Anda berpikir, Anda diserbu oleh buzzer. Medsos Anda dirusak gitu. Padahal cuma pikiran yang diucapkan. Jadi kesehatan jiwa dari rejim ini juga harus dipertanyakan. Karena itu saya usul supaya Presiden Jokowi berhenti aja mengumpulkan relawan dia, berhenti mengumpulkan surveyor dia. Lebih baik Presiden Jokowi dikelilingi oleh psikolog, itu lebih bagus tuh. Ada problem dengan sistem kejiwaannya tuh. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita berdiskusi, saya ingin ajukan satu tesis bahwa
Milenial yang tadi disebut hampir separuh dari penduduk pemilih itu, saya baca beberapa survei. Swing voters kita menuju 30%. Isinya adalah anak muda yang tidak percaya pada sistem yang ada sekarang dan pemilu yang akan datang. Dia nggak percaya kita bisa lebih baik atau lebih buruk nanti. Apalagi setiap kali dia dengar, kok kekacauan di dalam kami, dia nggak bisa dihentikan itu. Jadi swing voters ini, yang 27% ini, itu yang mungkin akan kita sebutkan nanti, mereka akan gedor publik Indonesia, mending ikut kami, jangan kasih suara tuh. Tetapi pada saat yang sama, begitu mereka mendengar ada argumen semacam ini, mereka akan berubah pikiran. Mereka menganggap bahwa ada masa depan. Tinggal mereka tentukan siapa yang mampu mereka titipkan masa depan. Jadi pikiran-pikiran ini yang saya kira dikumpulkan dengan baik di sini. Dan saya senang Dr. Ganis, Dr. Dinda, dan Bambang mau bercakap-cakap tentang nasib bangsa itu. Kalau soal Pancasila itu, kita bisa katakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Nggak ada di dalam sejarah konstitusi kita, sejarah politik kita disebut ideologi. Di mana ada disebut Pancasila itu ideologi negara? Nggak ada. Soekarno bilang Pancasila itu adalah filosofi Grandslag, philosophical foundation. Jadi fondasi filsafat. Ideologi tidak mungkin ditafsirkan lagi. Filsafat ditafsirkan. Pak Harto bilang ideologi? Enggak. Pak Harto bilang Pancasila itu asas tunggal, asas. Bukan ideologi itu. Jadi sekarang agak ajaib Pak Jokowi bilang ideologi. Loh, negara yang berideologi itu sekarang cuma satu, Korea Utara, komunisme. Semua orang dibikin seragam. Padahal Pancasila adalah ide untuk persahabatan bangsa. Ada kemajemukan pikiran di situ. Jadi jangan jadikan Pancasila ideologi negara. Saya tentang itu. Karena secara konsepsional, dia bukan ideologi itu. Ideologi itu mati. Nggak boleh dipersoalkan. Nggak boleh ditafsirkan. Sekarang kalau kita tanya, Pancasila boleh ditafsirkan? Dia boleh. Jadi Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila adalah ide penuntun, menuntun kita di dalam keberagaman kita. Yang bahaya adalah konsep NKRI harga mati. Kita bertanya, kapan matinya NKRI? Kalau terjadi krisis politik di Asia Pasifik, Amerika akhirnya perang terbuka dengan Cina. Coba saya hitung. Berapa lama Indonesia bisa bertahan sebagai NKRI dan tidak mati? 14 jam. Kalau armada ketujuh Amerika, armada ketujuhnya itu turun dari Okinawa ke arah Singapura, yang dari Filipina naik ke arah Okinawa, kita dijepit di Cina Selatan. Lalu Amerika katakan, saya lagi mau perang dengan Cina, maka no fly zone di atas Indo-Pasifik. Nggak boleh ada pesawat lalu lintas di situ. Berapa lama kita bisa bertahan? 14 jam. Karena kita masih mengimpor antibiotik lewat Cina Selatan. Kita masih mengimpor gandum dari Australia. Kita masih mengimpor kentang, daging dari Brasil tuh. Jadi kalau kita dijepit di situ, dalam 14 jam, mahasiswa Semarang itu nggak bisa lagi makan Indomie, karena gandum masih kita impor. Puskesmas di Indonesia akan kekurangan antibiotik. Berapa banyak ibu-ibu yang hendak melahirkan terkena infeksi karena antibiotik ditahan oleh perang Indo-Pasifik. Jadi sebetulnya kita mesti bayangkan bahwa negeri ini ada dalam bahaya. Kenapa? Karena security kita tidak kita perhatikan. Jadi percuma menyebut NKRI harga mati, juga jargon, kalau kondisi-kondisi itu tidak diperhatikan pemerintah. Pemerintah sibuk bikin IKN. Tiba-tiba kemarin saya baca tuh, Indonesia akhirnya membuka kembali ekspor pasir, karena Singapura mau impor pasir kita tuh. Pasir kita disedot oleh kapal-kapal Singapura, artinya wilayah kita makin lama makin sedikit. Kerusakan di tempat dia sedot itu merubah ekologi. Begitu pasir tiba di Singapura, merubah juga ekologi Singapura. Jadi krisis ekologi akan jadi persoalan besar tuh. Jadi apa yang terjadi? Ketidakmampuan pemerintah untuk bikin antisipasi dan membayangkan mitigasi tuh. Anak muda Eropa menganggap bahwa oke, Indonesia ada dalam bahaya. Karena tidak ada kesepakatan untuk menjamin bahwa paru-paru dunia itu bisa kita rawat bersama. Bayangkan misalnya Presiden Jokowi ada di Hiroshima untuk mendagangkan IKN dan disodorkan proposalnya pada Perdana Menteri Kanada. Apakah beliau nggak tahu bahwa Kanada itu adalah ibu kota hijau dunia? Semua seminar internasional tentang green economy, green justice, green politics ada di Kanada. Kanada akan bilang, Anda ngerti nggak bahwa kami justru anti deforestasi? Ngapain sodorin proposal ke kita tuh? Jadi Anda lihat kemampuan diplomat kita nggak ngerti itu bahwa Kanada itu bukan perusahaan lingkungan, maka dia pasti tolak proposal itu. Kalau Kanada tolak, seluruh sistem internasional akan tolak. Jadi sekali lagi kita coba kaitkan hari ini bahwa kesepakatan intelektual bangsa ini adalah menyusun negeri dengan dua perintah kepada presiden. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa.
Dua, pelihara fakir miskin. Dua-duanya gagal dilakukan Presiden Jokowi. Lalu saya kasih kritik. Lalu saya dianggap anti Jokowi. Enggak. Saya tidak pernah anti Presiden Jokowi. Saya memberi kritik supaya ada perbaikan. Lalu buser-buser beliau mengatakan, lalu solusinya apa? Lalu solusi itu yang kita bayarkan setiap hari dari pajak kita pada Presiden dan Menteri untuk cari solusi. Kan gila tuh. Jadi betul-betul kacau cara berpikirnya. Kita memberi kritik supaya solusi itu diingatkan pada mereka bahwa kami bayar Anda untuk cari solusi. Kalau dibalikin ke saya bilang, oke, Menteri Kesehatan ganti dengan Ganis, selesai problem. Menteri Dalam Negeri ganti dengan Bambang. Kan gampang. So, tapi jangan begitu dong. Menteri apa lagi? Menteri Luar Negeri ganti dengan Dinda. Jadi semua hal yang dituntutkan solusi, begitu kita kasih tahu dia nggak mau. Itu arogansinya di situ. Nggak mau terima kritik, minta solusi, kasih solusi, nggak mau juga kan. Jadi bagian ini yang buruk bagi kita. Nah, saya balik pada tema ini, bahwa Pancasila atau Pancasila beyond jargon, jargon-jargon itu yang ada sekarang ini di kabinet. Bahwa semua soalnya setelah selesai dengan menyebutkan sekedar ini kebijakan yang Pancasilais. Di mana kebijakan yang Pancasilais? Kalau misalnya kita temukan, apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia udah disediakan? Nggak ada. Dalam statistik kita tahu bahwa tetap disparitas itu jalan terus antara yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Coba saya kasih ilustrasi data kecil aja. Di zaman Pak Harto berkuasa, ekstraktif industri memperoleh lisensi dari negara tanpa melalui tender. Yang kita sebut konglomerat atau sekarang kita sebut oligarki. Tetapi Pak Harto paksa penerima manfaat tanpa tender itu mengembalikan keuntungannya pada negara. Pada waktu itu kita masih dapat 30-35% balik ke APBN yang dieksploitasi dari bumi kita. Zaman PSBY berkurang, tinggal 27% yang balik ke negara. Zaman Pak Jokowi tinggal 7% yang balik ke negara. Lalu di mana keadilan sosial? Uang-uang keuntungan itu diparkir. Di Tokyo diparkir, di Swiss diparkir, di Singapura. Tidak masuk ke Indonesia. Oleh segelintir orang itu. Di dalamnya ada hak kesehatan masyarakat yang tertunda. Kan kita ingin jumlah uang yang mereka ambil itu dipajaki secara progresif supaya BPJS itu tidak memberatkan rakyat. Kan begitu dalil kebijakan publiknya kan. Jadi sekali lagi, saya senang kita bisa bercakap-cakap di sini, tetapi kita harus pastikan bahwa apa yang kita ucapkan itu demi kemaslahatan dan keadilan negeri. Terima kasih.